Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Apa kabar hari ini? Tetap bahagia menjadi diri. Salam sukses. Keep smiling. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Saya MC Mariati kembali hadir untuk Anda. Kali ini kita akan membahas materi masih seputar public speaking. Ya, karena kemarin saya sudah sampaikan tentang 10 poin penting public speaking dan responnya luar biasa sekali. Beberapa menghubungi saya dan menginginkan, Ibu, MC bikin dong public speaking buat guru atau dosen, jadi tidak untuk umum gitu ya. Oke, hari ini saya hadir untuk Anda akan memberikan public speaking untuk guru atau dosen. Tentu dalam hal ini untuk mengajar. Untuk mengajar ya, karena dosen ataupun guru adalah mengajar untuk siswa ataupun untuk mahasiswa. Untuk menjadi pengajar, pintar bukan nomor satu, tapi keterampilan untuk bisa menyampaikan materi, transfer knowledge, skill, and attitude itu jauh lebih penting. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang hebat luar biasa, detailnya tinggi sekali, tapi belum tentu beliau bisa menyampaikan materi dengan baik pada siswanya atau mahasiswanya. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan tips bagaimana menjadi pengajar yang menarik, bagaimana menjadi dosen yang menyenangkan. Nah, itu ya. Nah, ada perbedaan public speaking untuk trainer, untuk guru atau dosen. Kebetulan saya juga trainer, saya juga dosen, jadi saya tahu banget ada perbedaan di situ. Nah, berbicara pada saat training, berbicara di depan peserta training yang mereka biasanya dari beberapa perusahaan besar, itu gampang. Mereka datang dengan semangat belajar yang tinggi. Mereka bayar, mereka punya semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmunya. Jadi mengkondisikannya gampang. Tantangannya adalah menguasai materi secara praktis. Trainer harus menguasai materi secara praktis, bukan teori. Karena kita harus bisa membantu mereka menyelesaikan, memberi solusi untuk masalah-masalah yang mereka bawa dari perusahaannya. Nah, sekarang kalau dosen atau guru itu tantangannya berbeda. Kita berbicara di depan siswa atau di depan mahasiswa, bagaimana caranya membuat mereka tertarik untuk ingin tahu, tertarik untuk mendengarkan kita, tertarik untuk memahami materi yang kita sampaikan, dan yang terakhir tertarik untuk mempraktekkan ilmu yang kita berikan. Nah, tantangan membuat siswa atau mahasiswa tertarik itu adalah yang menjadi penting bagi seorang pengajar. Ya, bagaimana kita berusaha mengajar yang menarik, yang menyenangkan. Nah, kita punya sasaran, kita punya tujuan yang lebih baik, supaya pada saat kita menyampaikan dengan cara yang baik, sasaran kita tadi dapat. Maka seorang guru, seorang dosen harus memiliki cara memotivasi untuk mereka, memotivasi siswanya atau mahasiswanya, karena itu penting agar dia selalu semangat belajar, selalu siap untuk belajar. Nah, ini penting ya. Kemudian selalu menunggu pertemuan berikutnya kapan ya. Kita sepertinya kepengen ketemu, kuliah berikutnya kapan ya. Nah, kalau kita bisa membuat seperti itu, luar biasa. Nah, itu adalah yang akan kita bahas di sini. Saya akan berikan beberapa tips mengajar yang menyenangkan, mengajar yang menarik bagi siswa ataupun bagi mahasiswanya. Kita mulai nomor 1. Yang pertama adalah conditioning. Kita harus membantu mereka untuk siap belajar.
Ingat loh, mereka duduk di dalam ruangan, belum tentu pikirannya, hatinya siap belajar. Dia hanya fisiknya berada di dalam ruangan, bisa jadi pikirannya masih melayang-layang di luar. Nah, ini tugas seorang pengajar adalah membantu menyiapkan dia baik secara fisik, secara mental, secara hati siap untuk belajar. Nah, ini yang penting. Berbagai cara kita lakukan. Kita sebagai pengajar, kita akan tahu mereka sudah siap belum? Mereka sudah siap belajar belum? Kadang-kadang semua diam di dalam ruangan, diam sekalipun belum tentu dia siap. Bisa jadi diam di dalam ruangan, tapi hati dan pikirannya tidak ada di situ, masih memikirkan yang lain, apalagi masih rame, masih ngobrol. Itu mereka belum siap belajar. Nah, tugas seorang pengajar adalah mempersiapkan mereka untuk siap, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, berbagai cara kita bisa melakukan dengan pembukaan yang menarik. Pembukaan pada saat kita masuk di dalam ruangan, bagaimana kita membuka dengan yang menarik. Macam-macam yang kita bisa lakukan untuk menarik perhatian mereka. Kadang-kadang hanya berdiri diam di depan kelas. Kadang-kadang mereka sudah tiba-tiba melihat kita dan mendengarkan. Tapi kadang-kadang juga belum. Mereka masih sibuk ngobrol dengan kiri kanannya atau wajah kosongnya. Nah, kita nggak boleh langsung ke materi pada saat seperti itu. Kita mengamati dulu, ekspresinya kita amati dulu. Kalau ekspresi mereka belum siap, harus cari cara lagi. Cerita macam-macam. Bisa pembukaan yang semangat, misalkan apa kabar semuanya. Nah, misalkan begitu. Atau bisa juga dengan permainan-permainan kecil, atau bisa dengan cerita boleh fiktif, boleh fakta. Nah, karena itu akan menarik perhatian mereka untuk diam dan mendengarkan. Nah, untuk diam dan mendengarkan ini penting. Jangan masuk ke pokok masalah yang penting kalau mereka belum siap belajar. Nah, bagaimana cara kita tahu? Nah, orang yang belum siap belajar itu kondisi otaknya masih kondisi beta. Nah, tanda-tanda beta, mereka belum ada pikirannya pada kita, belum fokus sama sekali. Mungkin masih ngobrol sebelahnya, mungkin masih mainan HP, mungkin masih ngelamun. Nah, ngelamun itu kan beta ya, karena sedang memikirkan banyak hal. Nah, itu kita amatin dulu. Nah, kita mencoba menarik perhatian dengan berbagai cara, dengan cerita, supaya mereka fokus dan mendengarkan. Kadang-kadang saya masuk ruangan, saya cerita, tadi waktu saya di jalan, saya ketemu mobil warna merah, tiba-tiba ngelabut. Saya belum selesai cerita. Saya akan ceritanya akan teruskan ya, tapi saya belum selesai cerita, mereka sudah diam dan mendengarkan saya. Itu caranya membantu mereka. Itu cara membantu mereka siap fokus untuk mendengarkan. Nah, di dalam gelombang otak itu ya, itu namanya sudah alfa. Kondisi alfa, orang siap belajar kalau sudah masuk di dalam kondisi alfa. Kondisi alfa itu tanda-tandanya wajahnya tenang, diam, fokus dan mendengarkan kita. Sebagai pengajar, kita harus mempunyai keterampilan memahami secara psikologi siswa kita, mahasiswa kita sudah siap belum? Kalau belum, kita mesti cari lagi cara. Kita mesti cari cara supaya mendengarkan. Kalau sudah ada di gelombang alfa, mereka fokus. Nah, pada saat itu saat yang paling tepat kita mulai belajar. Itu yang disebut dengan teachable. Mereka sudah siap, ya. Nah, selain itu juga kalau sudah semakin dalam lagi sampai gelombang theta, ini biasanya untuk training motivasi ya, untuk mereka hal-hal yang positif. Tapi kalau untuk mengajar sampai gelombang alpha sudah sangat bagus ya. Dia sudah tenang, dia sudah mendengarkan. Pada saat itu baiklah, mari kita belajar materi bla 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 bla. Itu cara mengamati bahwa mereka sudah siap belajar. Kemudian yang kedua ya, step yang kedua adalah sampaikan tujuan akhir dari materi pembelajaran. Nah, di dalam hal ini ubah mindset mereka bahwa target mereka bukan nilai. Target mereka bukan nilai. Jadi jangan mengajarkan bahwa kamu harus dapat nilai A. Itu nggak penting. Bagi saya nilai A nggak penting. Saya lebih suka nilai B tapi paham banget. Kalau nilai A ya harus A+, B harus B+. Plusnya apa? Paham banget. Saya selalu targetnya mereka paham, mereka mengerti. Bukan mereka dapat nilai A, tapi mereka paham, mereka mengerti, kemudian mereka menikmati materinya, mereka ngerti.
Jadi pada dasarnya pada saat ini saya akan ceritakan sebuah materi akan saya ceritakan tentang gambaran besarnya apa. Jadi gambaran besar materi ini apa? Materi ini kita pelajari untuk tujuan apa? Hasil akhir kalau orang belajar ini untuk apa? Misalkan saya mengajarkan tentang manajemen sumber daya manusia. Pada saat masuk, saya akan bercerita. Anda pernah nggak membayangkan menjadi manajer SDM? Nah, saya akan bayangkan sekarang Anda menjadi manajer SDM. Gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh manajer SDM? Mereka mengerjakan apa saja? Nah, saya akan ceritakan poin-poinnya. Jadi saya melibatkan, coba bayangkan kalau Anda menjadi apa sebagai target akhir dari materi pembelajaran ini. Bayangkan kalau Anda begini, maka Anda akan melakukan ini. Jadi seolah-olah kalian akan melakukan ini kalau Anda belajar ini. Nah, itu gambaran besarnya diceritakan. Kemudian tunjukkan, ini ibaratnya kalau kita memberikan gambaran besar tujuan akhir, ibaratnya kita menunjukkan petanya. Kalau menjadi manajer sumber daya manusia, itu pekerjaannya adalah begini-begini. Nah, untuk melakukan begini-gini yang dilakukan ini. Nah, itu artinya kita menunjukkan petanya. Kalau untuk sampai sana petanya begini loh. Nah, kemudian kita tidak cukup menunjukkan petanya. Kita harus menyemangati, memotivasi, mengajarkan perilaku suksesnya. Jadi peta suksesnya ditunjukkan, perilaku suksesnya juga disemangati. Nah, ini kerangka besar di awal. Kadang-kadang saya menghabiskan satu pertemuan hanya untuk memberikan gambaran besar. Nah, saya ajak mereka memvisualisasikan gambaran besar itu supaya mereka paham. Nah, itu ya. Itu gambaran besar itu harus diceritakan di awal. Tujuan secara keseluruhan itu harus diceritakan di awal. Kenapa? Semangat. Orang seperti berjalan dan punya tujuan. Itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua tadi ya. Oke, sekarang masuk yang ketiga. Tip yang ketiga adalah berikan perspektif yang utuh. Jadi jangan menceritakan itu langsung ke bab 1, jangan. Atau bab 2, jangan. Tapi secara keseluruhan ini isinya apa? Ya. Kalau tadi yang kedua secara keseluruhan targetnya apa? Kalau yang ketiga ini adalah secara keseluruhan isinya apa? Ceritakan secara keseluruhan di awal. Tujuannya apa? Supaya mereka nggak gagal paham. Supaya mereka tidak gagal paham. Ini ada cerita nih ya. Ini sudah cerita klasik. Nah, ada orang buta, ya, ada orang buta yang disuruh menggambarkan sebuah binatang. Ya, binatang itu gajah. Kemudian ada 3 orang buta. Ada 3 orang buta suruh pegang gajah. Mereka belum pernah tahu gajah. Yang satu pegang kakinya, yang satu pegang belalainya, yang satu pegang telinganya. Kemudian setelah dia memegang itu, lalu mereka diajak diskusi sama ketua timnya. Lalu ditanya, menurut Anda gajah itu seperti apa? Yang satu mengatakan, oh gajah itu seperti tiang. Itu yang megang kaki, gajah itu seperti tiang. Nah, kemudian yang satu, oh enggak, gajah itu seperti ular. Nah, itu yang megang belalainya. Yang satu lagi, gajah itu seperti kipas. Itu yang pegang telinganya. Coba bayangkan, kita mengajarkan pokok bahasan yang sama, materi yang sama, yaitu gajah. Tapi karena mereka menangkapnya sepenggal-sepenggal, mereka bisa gagal paham. Nah, ini gambaran besar di awal, itu dijelaskan, itu penting. Nah, saya biasanya, seluruh materinya nanti akan terdiri dari ini. Kemudian kita bagi sesuai jadwalnya, kita masuk pada materi ini. Nah, baru saya masuk ke setiap bagian. Nah, itu penting ya, tujuannya supaya mereka tidak gagal paham ya. Itu tadi yang ketiga, ingat, ceritakan secara utuh, secara keseluruhan dulu, baru poin per poin atau bab per bab, atau setiap pertemuan akan membahas apa. Itu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan rencana. Kemudian mengajar itu sama, yang keempat ya, mengajar itu sama dengan komunikasi. Maka konsep komunikasi itu sangat penting. Jadi keterampilan berkomunikasi sebagai seorang pengajar itu sangat penting. Sama di materi public speaking sebelumnya, konsep komunikasi 3V itu juga berlaku di dalam mengajar, baik sebagai guru maupun sebagai dosen. Ya, 3V terdiri dari verbal, vokal, visual.
Nah, verbal memang hanya 7%, tapi itu penting. Kemudian vokal, intonasi kita, dinamika kita di dalam berbicara itu 38%, sedangkan visual itu 55%. Nah, sepintas saya akan bahas ulang ya, kemarin di public speaking, 10 poin public speaking sudah saya bahas. Anda sebetulnya bisa lihat kembali video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, ini saya bahas lagi. Verbal adalah buat kata-kata yang penting, kata-kata yang kuat pada saat mengajar, kata-kata yang berbobot pada saat mengajar, walaupun cara menyampaikannya ringan, ya tidak perlu sangat serius sekali, tetapi buatlah kata-kata yang penting, kata-kata yang kuat maknanya, itu secara verbal. Nah, kemudian dan pada saat menyampaikan secara verbal, Anda harus jelas, jangan gugup, jangan gagu, jangan belibet ngomongnya, jangan seperti itu, tapi harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, dengan verbal yang jelas disampaikan. Itu tadi secara verbal. Kemudian secara vokal adalah intonasi penting loh. Nada rendah, nada tinggi, cepat, lambat, kuat, penuh semangat, atau kadang-kadang kalau kita mau menarik perhatian serius, justru kita turunkan, kita ngomongnya pelan-pelan. Nah, itu akan menarik perhatian mereka. Nah, ini secara vokal ya, jadi ada dinamikanya, tidak monoton, ada dinamikanya, dan itu menyenangkan, dengarkan pun enak gitu ya. Biasanya terus mahasiswa ataupun siswa akan mendengarkan dengan baik, akan terlibat secara emosional, akan selalu menunggu kita mau ngomong apalagi mau disampaikan. Wajah mereka sudah mulai sangat antusias untuk mendengarkannya. Kemudian yang ketiga, masih dalam verbal, vokal, visual. Yang visual di dalam hari ini adalah ya penampilan Anda, kemudian bagaimana ekspresi visual Anda secara pribadi adalah ekspresi kita, body language kita, kemudian pakaian kita. Ingat loh, guru ataupun dosen tetap harus berpenampilan menarik. Modis boleh, keren juga, tidak harus berpakaian klasik seperti guru zaman dulu. Enggak. Anda boleh berpenampilan menarik, berpenampilan keren, modis, karena Anda enak dilihat. Yang penting kan rapi dan sopan, ya, sopan sesuai dengan profesi kita. Nah, itu untuk penampilan. Jadi tetap memperhatikan penampilan yang menarik, ya, karena Anda akan dilihat, akan dinikmatin dalam arti dikonsumsi audiens Anda adalah siswa itu senang, oh gurunya rapi, oh gurunya segar, oh gurunya menarik untuk dilihat, good looking, enak penampilannya, itu menyenangkan. Jadi tampillah yang menyenangkan, dan Anda pun menjadi percaya diri, menjadi nyaman ketika Anda tampil yang menyenangkan. Itu tadi di dalam konsep komunikasi 3V ya. Kemudian visual impact. Ini penting ya, ini penting, jangan sembarangan ya. Visual impact itu apa? Segala sesuatu efek dari media Anda yang sangat kuat, yang membuat dia masuk pesannya yang sangat kuat di dalam benak siswa atau mahasiswa, itu yang disebut dengan visual impact. Dan kalau visual impact-nya kuat, dia akan masuk long memory. Siswa nggak akan lupa, mahasiswa nggak akan lupa. Bahkan sudah bertahun-tahun itu ketemu lagi, ibu waktu itu ibu cerita tentang ini, saya sangat terkesan loh. Nah itu di mana yang menarik? Visual impact. Nah, visual impact itu terdiri dari apa? Slide kita menarik, slide tampilan dari materi kita menarik, ada gambar-gambarnya, kemudian ada visual yang lainnya, misalkan audio visualnya ada, kemudian ada video juga bisa jadi, kemudian penampilan Anda juga masuk lagi di dalamnya, cara Anda menyampaikan, bisa jadi ada audionya. Kadang-kadang penting seperti itu. Tiba-tiba di bagian slide tertentu ada muncul musik backsoundnya, menarik perhatian. Tiba-tiba orang mendengarkan. Kita mau menyampaikan hal penting nih, sangat penting nih. Pada saat kita kasih musik, tiba-tiba mereka konsentrasi, tiba-tiba mereka fokus. Nah ini keren sekali. Jadi kita menyiapkan seluruh materi dengan cara yang sangat baik. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita ngajar hanya 2 jam. Tapi kita menyiapkan materinya lama sekali. Karena apa? Supaya menarik, supaya efeknya kuat sekali.
dan itu penting. Dan kalau Anda sebagai dosen atau guru dan Anda menikmati, Anda senang menyiapkan itu, Anda gembira menyiapkannya, grafik-grafik, bagan-bagan, atau mungkin alat-alat peraga yang Anda bawa dalam bentuk barang atau produk atau apapun itu. Nah, itu visual impact yang sangat kuat. Nah, itu bagus untuk mereka menjadi tertarik mendengarkan, menjadi terlibat. Pasti pengajarannya sangat menarik ketika Anda melibatkan hal-hal seperti itu, mempersiapkan visual impact yang sangat kuat dan menarik. Nah, itu penting. Nah, berikutnya yang keenam, ya, yang keenam, libatkan mereka. Libatkan mereka, harus ada interaksi dengan mereka. Nah, untuk bisa interaktif, Anda mengamati mereka. Anda mesti mengamati mereka. Anda perlu bertanya supaya kita tahu mereka menangkap nggak sih. Kadang-kadang perlu kita kasih tugas setelah kita menyampaikan materi gitu. Kadang-kadang kita nggak cukup loh bertanya, sudah jelas? Diam saja, nggak ada jawaban. Ada pertanyaan, nggak juga ada jawaban. Nah, pada saat itu untuk mengerti bahwa dia menangkap materi kita, udah kasih tugas. Nah, kasih tugas saja. Kemudian tugas yang kita sampaikan itu ingat, itu tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu mereka responnya seberapa, mereka menangkap nggak? Nah, kalau sudah dikasih tugas supaya kita tahu, ya dievaluasi. Tugas itu dievaluasi, kita lihat benar nggak apa yang kita sampaikan sudah tertangkap, benar nggak? Nah, kemudian jangan lupa kalau Anda sudah melakukan evaluasi, kasih feedback. Sampaikan, oh kemarin ternyata kalian udah bagus banget, di atas ekspektasi saya. Kasih apresiasi kalau memang bagus. Jangan pelit memuji. Berikan apresiasi, sampaikan dia, oh udah keren, udah bagus, di atas harapan saya, ternyata kalian pintar sekali, ternyata kalian fokus dan mendengarkan. Hebat. Nah, kasih seperti itu. Tapi kalau masih ada yang ini ya dikasih feedback. Nah, ingat, feedback untuk orang yang kurang itu kita lebih memerlukan energi yang baik supaya dia tetap termotivasi. Nah, tugas kita adalah yang pintar termotivasi, yang nggak pintar, yang ketinggalan juga termotivasi. Nah, itu tugas pengajar, karena pengajar adalah pendidik. Pengajar adalah pendidik, jadi kita sangat memahami, berempati penuh dengan mereka dan mengikuti mereka. Ingat, mereka feedback, apresiasi kita untuk dia itu kekuatannya luar biasa. Saya pernah menemukan seorang mahasiswa saya, dia sedang punya masalah, dia kadang-kadang pergi ke ruangan kuliah dengan pakaian yang nggak jelas gitu ya, nggak bagus gitu ya, dan nilainya saya di bawah rata-rata. Suatu saat saya tanya, kamu kenapa? Enggak bu, kamu kenapa? Enggak apa-apa bu, balik saja. Nah, suatu saat dia datang kembali ke saya, ibu, saya semester ini harus lulus, saya harus habis. Loh, kok tiba-tiba begitu? Iya bu. Nah, kita kasih semangat. Kenapa kamu begitu? Saya karena ini. Nah, kasih semangat. Oke, saya akan pengen tahu seperti apa nanti kamu ke depan. Apakah benar-benar kamu berjanji yang lebih baik? Iya bu, saya berjanji lebih baik. Heran loh saya, mahasiswa yang biasanya nilai jelek. Saya perhatikan, dia selalu duduk di depan dan saya tanya, gimana hari ini? Rapor terakhir nilainya A, dan benar-benar nilainya A. Nah, kadang-kadang sebagai pengajar itu perlu memahami mereka lebih tinggi. Kadang-kadang nggak ada mahasiswa atau siswa yang bodoh. Yang ada adalah mereka nggak fokus. Nah, kita bantu mereka untuk fokus. Kalau kita bantu mereka untuk fokus, kekuatan fokus itu luar biasa. Kekuatan fokus itu luar biasa. Jadi kita membantu mereka untuk fokus. Nah, kekuatan fokus itu seperti cahaya. Kekuatan fokus itu seperti cahaya. Kalau dia menyebar, kekuatannya lemah. Tetapi kalau dia fokus, kekuatannya kuat sekali. Ingat, pada saat di atas matahari kita bawa kaca besar, di atas ada kertas terbakar. Kenapa? Karena matahari difokuskan. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwa sinar laser mampu memotong baja. Kenapa? Karena sinarnya difokuskan. Jadi bantu mereka fokus, karena kekuatan fokus itu dahsyat. Itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi yang ketujuh, jaga gairah belajar mereka. Nah, kadang-kadang di dalam suasana kelas kita mesti memperhatikan apakah dia masih tetap semangat
atau sudah mulai loyo? Apakah sudah mulai turun semangatnya? Anda mesti jaga semangatnya. Ya, gimana cara menjaga dia tetap semangat? Amati ekspresi wajahnya. Anak bosan kita tahu loh. Anak mulai bete kita tahu loh. Kenapa dia bete? Kenapa dia bosan? Apakah karena cara mengajar kita membosankan? Bisa jadi. Apakah materi kita terlalu berat sehingga dia nggak paham? Dia juga wajahnya bete. Atau kita terlalu cepat sehingga dia bingung. Nah, itu juga kita harus amati. Nah, kalau sudah melakukan sebuah tindakan, kalau kita tahu bahwa kalau kita tahu bahwa mereka bosan karena kita terlalu tinggi, ya kita ubah, kita turunkan. Tiba-tiba langsung kita turunkan, lalu kita kasih yang ringan-ringan dulu. Kita sambil ngamatin gimana kondisinya. Atau mereka bosan karena kita ternyata monoton. Ya sudah, kita berinteraksi dulu. Kita bisa kasih game dulu atau ice breaking dulu supaya mereka lebih nyaman, supaya mereka mulai gairah lagi. Atau bisa juga pakai pertanyaan. Ingat loh, biasanya kalau ditanya, ada pertanyaan? Enggak ada. Padahal mereka belum tentu jelas. Tapi kalau seperti itu, saya akan bertanya begini. Anda mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Yang biasanya, pada bertanya, langsung angkat jari semuanya. Lalu pertanyaan itu kita jelaskan lagi. Nah, itu cara membuat dia gairah belajarnya naik lagi. Kalau sudah seperti itu, gairah belajarnya naik lagi. Nah, nanti jadi kita memang harus mengikuti dia. Kita menjaga kondisi emosinya, kondisi gairah belajarnya supaya tetap naik. Nah, kan belajar memang ada batasannya. Memang belajar ada batasannya ya, ada batasan waktunya. Kalau sudah mulai lelah ya, kita lakukan sesuatu. Diskusi kah, atau apakah, atau mulai cara lain kah, ubah suasananya kah, tugas kelompok kah, diskusi kelompok kah, apapun itu. Yang penting mereka tetap semangat, mereka tetap antusias. Oke, sekarang yang ke-8 ya. Yang ke-8 adalah buat penutupan yang menarik. Buat penutupan yang menarik. Jangan sampai Anda meninggalkan mereka begitu saja. Pelajaran udah selesai nih, oke, sampai ketemu minggu depan. Oh enggak begitu. Jangan tinggalkan mereka begitu saja. Itu namanya putus begitu saja. Tapi buat penutupan yang menarik. Anda bisa melakukan dengan mengulang poin-poin yang Anda buka di depan. Jadi tujuan belajar ini adalah bla bla bla, Anda ulang lagi poin-poinnya. Atau mungkin Anda bisa meringkas seluruh materi dari awal sampai akhir, itu diringkas kembali. Materi hari ini adalah terdiri dari begini. Atau boleh pilih juga ya, yang ketiga adalah Anda memberi semangat supaya dia mengimplementasikan materi yang dibelajarkan ini. Nah, kalau Anda memberi semangat, mereka akan membayangkan kalau ini dilakukan jadinya apa ya. Nah, kasih semangat. Anda pasti, kalau Anda lakukan dengan baik, Anda pasti bisa. Nah, kasih semangat seperti itu. Nah, sudah saya sampaikan 8 poin untuk bagaimana menjadi guru yang menarik, menjadi dosen yang menarik. Nah, sekarang sebagai penutupnya adalah, jika Anda menjadi guru atau menjadi dosen itu adalah panggilan, maka pasti Anda sangat bahagia menyiapkan materi, mengajar, melakukan aktivitas ini, pasti Anda sangat bahagia. Karena mengajar itu juga ibadah loh. Saya sangat bahagia mengajar. Saya tidak pernah tidak bahagia mengajar. Kemudian Anda akan lebih bahagia lagi ketika Anda merasa bahwa siswa Anda, mahasiswa Anda paham yang Anda ajarkan. Itu Anda lebih bahagia lagi. Dan yang terakhir, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai dosen, ketika mendengar bahwa siswa kita atau mahasiswa kita sudah sukses di luar sana. Itu bahagianya luar biasa. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tetap bahagia, tetap semangat untuk menjadi dosen, menjadi guru, tetap semangat, tetap bahagia menjadi pendidik. Salam sukses, keep fighting.